بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. Amin ya Allah. هذه الليلة إن شاء الله سنكمل ما تبقى من الدرس الثاني. ما زلنا في الدرس الثاني، أليس كذلك؟ Bala. بلى. Baik. Kita kemarin masih di bab kedua. ماذا كنا تعلمنا فيه? Apa yang kita pelajari di sana, Ibu, kemarin? Masih ingat, Om? Laisa Laisa. Laisa, Roma, sama Jawaju Jawazu, Takdimi, takdimi khobaru Khobari, khobaru inna, inna ala ala ismiha. ismiha. Nah, ini rangkaiannya idhofah terus, Om. Jawazu mudhaf, kemudian taqdim itu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Khabar itu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Gitu ya, Evan? Na'am. Mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Gitu ya, Ibu ya? Makanya kasroh. Baik. Yang pertama kemarin kita mempelajari laisa. Laisa ini sebenarnya kita sampaikan kemarin, sebenarnya biasanya di dalam kitab-kitab nahwu biasanya yang dibahas terlebih dahulu bukan laisa melainkan kana. Tapi di sini di kitab Durusul Lughah ini diawalkan laisa, mungkin dengan beberapa pertimbangan dari muallif, dari penulis. Hafizahullah. Tapi intinya kana atau laisa itu sama pengaruh i'rabnya, hanya berbeda makna saja. Biasanya kalau dalam kitab nahwu itu inna wa akhwatuha, kemudian kana wa akhwatuha. Kalau inna sudah kita pelajari di ad-darsul awal, ya kan Ibu ya? ya. Sedangkan di ad-darsul tsani ini kita mempelajari laisa. Kemarin kita sebutkan kemarin laisa merupakan fi'lun madin naqis jamid. Ya kan Ibu ya? Fi'lun madin naqis jamid. Pengaruhnya secara i'rab adalah yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Jadi kebalikan dari inna. Kalau laisa itu merofa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Berbeda dengan inna. Kalau inna itu yansibul isma, menasabkan isimnya, wa yarfa'ul khabar dan merofa'kan khabarnya. Jadi kalau ismu inna itu selalu mansub dan khabarnya selalu marfu, sedangkan laisa, ismu laisa itu selalu marfu dan khabarnya selalu mansub. Begitu kan Ibu ya? Ya. Ya Ustaz. Dua-duanya sama-sama diterapkan pada jumlah ismiyah yang asalnya mubtada dan khabar. Misalnya kemarin al-babu mughlaqun. Kalau kita tambahkan laisa jadi laisal babu mughlaqan. Ya kan Ibu ya? Al-bab, laisa ini merupakan fi'lun madin naqis jamid. Kemudian al-babu yang sebelumnya sebagai mubtada, tapi ketika kita tambahkan laisa jadi ismu laisa. Rangkaiannya idhofah juga Ibu. Ismu laisa itu mudhaf ilaih. Gitu ya. Ismu laisa. Berikutnya mughlaqan, aslinya sebelumnya mughlaqun, sebelum ditambahkan laisa itu mughlaqun, kedudukannya sebagai khabar dari mubtada.
Tapi ketika kita tambahkan laisa, jadi muglaqan, jadi mansub karena kedudukannya sebagai Khobar laisa. Khobaru laisa selalu mansub. Berbeda dengan kalau inna. Kalau kita tambahkan inna jadi innal baba mughlaqun. Yang mansub isimnya innal baba mughlaqun tetap marfu. Tapi kalau laisa isimnya tetap marfu. Laisal babu mughlaqan, khobar laisa yang mansub. Enggak bingung kan Ibu ya perbedaan antara laisa dan inna? Insyaallah. Oh, enggak, Ustaz. Dan kemarin kita sampaikan khobaru laisa boleh ditambahkan bi. Bi ini sebagai ba zaidah, harfun zaid itu kalau tidak disebutkan juga tidak masalah. Jadi tidak mempengaruhi, maksudnya tidak mempengaruhi kelengkapan susunan kalimat, ini tetap sempurna. Susunan kalimatnya kalau tidak ditambahkan ba zaidah ini tetap sempurna. Laisal babu mughlaqan. Ini intinya semuanya. Tapi kalau ditambahkan bi, itu huruf jar bi itu juga boleh juga. Jadi laisal babu bi mughlaqin. Ba-nya itu adalah ba zaidah, fungsinya sebagai taukidul ma'na, sebagai penekanan atau penegasan makna. Begitu ya, Bapak ya? Ya. Dan yang khobar laisa tetap kata mughlaqnya saja. Mughlaq itu khobar laisa, sedangkan bi ya ba zaidah, gitu ya, Bapak? Harful jar, ba zaidah li taukidil ma'na. Sedangkan khobarnya tetap mughlaq. Kita sampaikan kemarin mughlaq itu kan khobaru laisa itu harus mansub karena laisa itu menasabkan khobarnya. Naam, bi mughlaqin, kata mughlaq itu majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Ya kan ya, Bapak ya? Jayid. Hal min soal ummahat fi hadhihi safhah? Ada pertanyaan di halaman ini? Jadi Pak Ustadz, Naam. jadi kalau misalnya kita hanya mau mengatakannya tidak ada penekanan, sah-sah saja dengan lakon. Naam, itu sudah sempurna, kalimat sempurna. Laisal babu mughlaqun, ini sudah ini intinya kalimat-kalimat intinya. Okay. Tapi kalau mau ditambahkan ba itu untuk penegasan atau penekanan makna boleh bi mughlaqin. Jadi pintunya benar-benar tidak tertutup, gitu kan, Oke. Okay. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Oh ya, kemarin Bu Nurilah lam tahdur, tidak hadir ya. Dan saya minta maaf ini. Saya minta maaf, videonya baru terupload, Om. Iya, belum. nggak ada, ditunggu-tunggu. Ya, baru saja, Om. Oke, nanti dilihat. Nah, afan. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad, adunhu la yujad. Berikutnya, halaman berikutnya kemarin kita membahas bahwasanya laisa, karena laisa ini jenis kata fi'lun kata kerja. Fi'lun itu bisa berubah jika atau jika bisa berubah berdasarkan domirnya. Seperti yang kita hafalkan dulu, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, ya kan Ibu ya? Ya. Ini laisa ini juga bisa berubah jika domirnya berubah. Maksudnya bagaimana? Ini domirnya ini kedudukannya sebagai ismu laisa. Seperti inna kemarin, ismu inna itu bisa berupa domir, ismu laisa itu juga bisa berupa domir. Gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Ismu inna itu kan bisa berupa domir kemarin. Innahu, innahuma, innahum. Ya atau ya? Ya. Ismu laisa itu juga bisa berupa domir. Hanya saja domir yang digunakan itu berbeda. Kalau kemarin innahu, innahuma, innahum itu domir dalam keadaan nasab. Domir muttasil fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Tapi karena ini ismu laisa, pertama laisanya itu adalah fi'lun, kemudian ismu laisanya itu selalu marfu' atau dalam keadaan rofa', maka kita harus menggunakan domir
yang sesuai, domir yang sesuai dengan yang bisa disambung dengan fi'lun dan dalam keadaan rafa. Nah, jadinya persis seperti tasrif fi'il. Dulu katabu. Ini laisa juga demikian. Laisa, laisu, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ini yang di buku yang di layar yang tampil di layar ini kurang lengkap. Tidak ada huma dan antuma, sedangkan yang lebih lengkap yang saya kirimkan di grup pekan lalu, ya kan Ibu ya? Ya. Dan sebenarnya ini kemarin jadi PR untuk dihafalkan ya kan Ibu ya? Ya. Dan kolomnya juga baru ada tadi. Yes. Ah, nah, nanti kalau sudah hafal atau mungkin ibu-ibu sudah hafal sebenarnya, nanti silakan di-upload Om ya hafalannya. Semoga Allah berikan kemudahan. Yang dihafalkan yang lengkap, yang ada huma dan antumanya yang saya kirimkan di grup pekan lalu. Begitu Om ya? Yang laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Begitu Ibu ya? Ya. Allahumma rabbana jami'an. Ini insya Allah nggak ada kendala ya. Jadi domir yang ada di sini itu domir dalam keadaan rafa, kedudukannya sebagai ismu laisa. Begitu Ibu ya? Wadah kan Ibu ya? Hanya saja di sana ada dua fi'lun yang domirnya itu tidak nampak atau domirnya mustafir, yaitu yang domir huwa dan hiya. Jadi laisa taliban. Kalau kita lihat sekilas itu seakan-akan tidak ada isemnya, isem laisanya maksud saya. Laisa taliban, huwa laisa taliban. Seakan-akan nggak kelihatan di situ isem laisanya, iya atau ya? Ya. Tapi sebenarnya ada. Ada di mana? Karena ismu laisanya berupa dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya kan Ibu ya? Berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Yang dimaksud dhamir di situ adalah huwa. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Sedangkan yang hiya juga demikian. Laisat itu taknya bukan dhamir ya kan Ibu ya? Melainkan tak ta'nis. Tak ta'nis itu hanya sebagai tanda mu'annas saja. Ya atau ya? Ya. Nah, sedangkan ismu laisatnya mana? Ismu laisanya mana? Kalau begitu, kalau taknya itu bukan dhamir, ismu laisanya juga dhamirun mustatirun taqdiruhu dia. Nah, di sini sudah nggak bingung kan Ibu ya untuk masalah ini. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Kalau yang lain ismu laisanya berupa dhamir ya. Misalnya waw di sana, yang hum laisu itu wawul jamaah itu sebagai ismu laisa. Kemudian hunna lasna itu nun niswa itu sebagai ismu laisa. Anta lasta taknya sebagai ismu laisa dan seterusnya begitu Ibu-ibu. Nggak bingung kan Ibu ya? Ya. Hal min soal ummahat. La yujad. Insyaallah. Berikutnya kemarin pembahasan terakhir di pekan lalu yaitu jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Dibolehkannya khabar inna itu diawalkan. Kemudian ismu innanya diakhirkan. Jadi ini karena inna itu aslinya diterapkan pada jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya, yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ya atau ya? Inna itu diterapkan pada jumlah ismiyah. Aslinya sudah ada mubtada dan khabar, kemudian baru ditambahkan inna. Ya kan Ibu ya? Karena mubtada dan khabar itu aslinya memang boleh dibalik, mubtadanya diakhirkan, khabarnya diawalkan, ya atau ya? Iya, Ustaz. Maka ketika ditambahkan inna pun juga boleh dibalik. Jadi ismu innanya diakhirkan, khabaru innanya diawalkan. Boleh dibalik seperti itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sana pengaruh inna itu tetap meskipun
ismu inna itu diakhirkan, khobarnya diawalkan, pengaruh inna itu tetap. Pengaruh inna itu apa? Nasab. Menasobkan isim. Menasabkan isimnya, yaitu ismu innanya. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi meskipun ismu innanya diakhirkan, tetap mansub. Begitu Ibu ya. Kemarin misalnya, inna li thalatha akhawatin. Inna li thalatha akhawatin. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Kemudian li itu rangkaian jar dan majrur. Sah? Sah. Rangkaian jar dan majrur itu biasanya dalam jumlah ismiyah kedudukannya sebagai khobar. Ya atau ya? Iya, Ya. Ustaz. Kalau di sini berarti tetap dia khobar inna. Khobar inna muqaddam. Khobar inna yang diawalkan. Sedangkan kata salasa itu merupakan ismu inna muakhor. Ismu inna yang diakhirkan. Makanya dia bacanya salasa. Mansub. Karena ismu inna memang selalu mansub. Atau dalam keadaan nasab. Ya atau ya? Ya. Iya. Jadi salasa ini ismu inna muakhor mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Mudhaf kan ya? Ya. Oke. Sedangkan akhwatin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Rangkaian normalnya aslinya thalathu akhwatin li. Thalathu akhwatin li kalau tidak ada innanya. Tapi kalau ada innanya, inna thalatha akhwatin li. Gitu ya, Bu ya? Ya. Itu aslinya. Inna thalatha akhwatin li. Kalau nggak ada innanya kan thalathu akhwatin li. Kata thalathunya mubtada, ya kan Bu ya? Li-nya khobar. Ya atau ya? Ya. Ketika kita tambahkan inna jadi inna thalatha. Jadi ismu inna mansub. Kon li-nya jadi khobaru inna. Tinggal dibalik saja jadi inna li thalatha akhwatin. Tetap kata salas itu sebagai ismu inna tetap harus mansub. Begitu ya, Bu ya? Ustadz, Naam. apa penyebab kita menggantikan posisi? Oh, itu kemarin kita bahas di akhir. Tapi coba kita coba lihat yang contoh kedua dulu. Supaya lebih jelas. Ini contoh kedua ini mungkin lebih mudah difahami secara maknanya. Inna fil masjidi zaidan. Inna fil masjidi zaidan. Inna ini harfu nasbin wa taukid. Fil masjidi. Fi itu harful jar. Ya kan Ibu ya? Ya. Kemudian al masjidi ismun majrur wa alamatu jarrihi kasroh. Dan rangkaian jar majrur ini kedudukannya sebagai khobar. Ya kan Ibu ya? Khobaru inna muqaddam. Khobaru inna muqaddam. Sedangkan zaidan di sana sebagai ismu inna muakhor, makanya mansub. Aslinya kalau normalnya itu inna zaidan fil masjidi, ya kan Ibu ya? Ya. Atau kalau belum ada innanya, kalau kita tidak tambahkan inna, zaidun fil masjidi, zaidunnya mubtada, fil masjidinya khobar, ya kan Ibu ya? Ya. Kalau kita tambahkan inna jadi inna zaidan, zaidan yang jadi ismu inna mansub fil masjidi khabaru inna fi mahalli raf'in. Dan kemarin kita sampaikan apa sih gunanya? Apa sih pengaruhnya? Ini dibalik ini. Bedanya apa? Dibalik dan tidak dibalik. Apa Ibu? Masih ingat kemarin? Kalau ada ina. Udah ada suaranya Bu Anita. Untuk dari makna pembatasan hanya mengandung makna pembatasan Ustadz ya. Jayyid, fatahallahu alaikunna jami'an, masyaallah. Jadi kalau dibalik itu mengandung makna qasar atau hasr atau pembatasan. Seperti saya kemarin contohkan. Saya kemarin contohkan seperti di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu dibalik sebenarnya. Itu normalnya, rangkaian normalnya itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ya kan Ibu ya?
Normalnya seperti itu. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi di sana sengaja memang rangkaiannya itu dibalik jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Untuk apa? Untuk pembatasan. Makanya kalau kita menerjemahkannya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mana kata yang artinya hanya? Nggak ada di situ, ya kan Ibu ya? Ya. Tapi bagaimana kita bisa menerjemahkan kok hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari rangkaiannya, urutannya yang dibalik. Kalau rangkaian normalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kami menyembahmu. Tapi tidak ada pembatasan, bisa juga menyembah yang lain. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Wa nasta'inu iyyaka kami mohon pertolongan kepadamu, tapi tidak ada pembatasan, bisa juga mohon pertolongan kepada yang lain. Tapi kalau dibalik, hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di sini juga demikian Ibu-ibu sekalian. Di balik ini fungsinya apa? Untuk pembatasan dari segi makna. Inna fil masjidi Zaidan dan inna Zaidan fil masjidi beda atau beda? Beda Ustadz. Beda. Ya, pilihannya hanya dua, beda atau beda? Jawabannya harus beda. 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 Inna fil masjidi Zaidan. Maknanya, sesungguhnya di dalam masjid hanya ada Zaid. Gitu kan, Ibu ya? Sesungguhnya di dalam masjid hanya ada Zaid. Jadi hanya Zaid seorang yang ada di dalam masjid. Kalau inna Zaidan fil masjid, sesungguhnya Zaid ada di masjid. Tapi bisa jadi di sana ada orang lain, ya kan Ibu ya? Inna Zaidan fil masjid. Sesungguhnya Zaid di masjid. Kalau inna fil masjid Zaidan, sesungguhnya di dalam masjid hanya ada Zaid. Bingung tidak Ibu? Kalau contoh yang di atas, inna li thalatha akhawatin dan inna thalatha akhawatin li, bedanya apa? Kalau yang pertama itu pembatasan, sesungguhnya saya hanya punya 3 saudari. Kalau yang normal, inna thalatha akhawatin li, saya punya 3, atau sesungguhnya 3 saudari ini adalah saudari saya, gitu ya? Itu yang kedua. Inna thalatha akhawatin li, sesungguhnya 3 saudari ini adalah saudari saya. Kalau inna li thalatha akhawatin, yang pertama, inna li thalatha akhawatin, sesungguhnya saya hanya punya 3 saudari. Bingung atau bingung? Saya suka bikin orang bingung. Maaf. Jadi itu ya Ustadz, kan kalau yang pertama kalau yang kedua itu saya punya 3 saudari, tapi kemungkinannya saya bisa punya saudara laki-laki juga gitu ya. Tapi Bukan yang begitu. Sesungguhnya 3 saudari ini adalah saudari saya. Bisa jadi ada saudari-saudari yang lain. Kalau di sini yang 3 ini adalah saudari saya ini. Bisa jadi masih ada saudari yang lain kan gitu. Ketiga saudari milik saya gitu ya. Sesungguhnya sesungguhnya ketiga saudari ini adalah saudari saya gitu ya. Tapi kalau yang dibalik, innali thalatha akhwatin, sesungguhnya saya hanya punya 3 saudari. Sebenarnya lebih mudah dipahami yang di bawah sebenarnya. Inna fil masjid Zaidan, sesungguhnya di masjid hanya ada Zaid. Inna Zaidan fil masjid, sesungguhnya Zaid berada di masjid. Ya. Jadi kalau yang pertama di dalam masjid itu cuma ada Zaid aja. Kalau yang kedua, kalau kita mau cari Zaid, mana Zaid ada di dalam masjid. Tapi bisa jadi di masjid ada orang lain gitu kan. Orang lain, ya. Pelan-pelan Ustaz, mudah-mudahan. Nah, ya sallallahu alaihi wasallam. Bingung? Masih ada yang bingung tidak Ibu sekalian?
rahmahnya kunna jami'an. Dan kemarin kita sampaikan juga ibu-ibu sekalian, masih ingat ini terakhir di penghujung pertemuan kemarin. Sudah mau ditutup. Nah, tadi kita sampaikan ini pembahasan di sini judulnya ini terkait dengan inna, isemnya dan khobarnya. Ya kan Ibu ya? Tapi sebenarnya ini juga berlaku pada laisa. Sebenarnya ini juga berlaku pada laisa. Jadi ismu laisa itu bisa diakhirkan, boleh diakhirkan, dan khobaru laisa itu boleh diawalkan. Nanti di hiwar akan kita temukan contohnya. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Wadih. Baik. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Lam yujad kawan. La yujad apa Ustaz? La Ya, yujad itu kapan? bahasa Amiyah. Oh, Lam yujad kawan. Kaman. Lagi. Ibu kemarin sempat menyimak videonya tidak? Video kartun itu. iya. Tapi nggak Bagaimana? mudah. Ya dikit-dikit aja Ustaz. Mufrodnya. Mufrodat ada yang nyambung. Iya. Ya, tapi kan mungkin nggak nyambung sama sekali kan? Nggak kan, ya? Ya nyambung sih, cuman itu apa? Pronounnya itu ya apa mungkin emang ya harus sering dengerin orang Arab ngomong. Itu bisa diulang-ulang seperti itu. Memang mungkin bisa jadi kebanyakan dari kita itu mungkin percakapan pertama kali yang kita dengar memang lafaz dari orang Arab langsung gitu ya. Nah itu seperti itu perlu dibiasakan diulang-ulang saja. Misalkan satu video itu bisa diulang-ulang. Nanti lama-kelamaan bisa menangkap oh ini maksudnya apa. Gitu ya. Kalau yang Yandi itu insya Allah udah paham ya. Iya. Tu'limuni Yandi, tu'limuni itu sakit lah. Jadi mengeluh kesakitan biasanya pakai istilah itu tu'limuni. Tanganku sakit itu. Alamun itu alamun pakai hamzah. Alamun itu artinya sakit. Sakit rasa sakit gitu ya maksudnya. Bukan marot. Kalau marot itu penyakit kan gitu ya. Atau sifat orang yang sakit. Tapi kalau rasa sakit itu alamun. Makanya ada yang bilang al-alamu hahuna gitu. Al-alamu hahuna. Apa makna al-alamu hahuna? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Tahu juga. Gitu ya, Bu ya? Iya. Yang lebih demikian. Nanti diulang-ulang. Insyaallah. Mudah insyaallah. Di sana juga ada beberapa ungkapan untuk menunjukkan jam itu kemarin. Dan ada cerita juga. Bagus insyaallah. Atau kapan-kapan kalau mau ibu-ibu kita bahas beberapa ungkapan-ungkapan. Iya Ustadz, perlu itu Ustadz. Boleh Ustadz. Boleh. Nanti bisa dicatat gitu ya, biar bisa ditiruin. Untuk listeningnya ya. Ya. Allah memberikan kemudahan. Tapi kita coba lanjutkan dulu Ibu ya ini. Tadi tidak ada pertanyaan, yakin Ibu-ibu sekalian untuk kaidahnya di bab 2 ini. Insyaallah. Baik. Idzan nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Hunaka hiwar. Di sana ada hiwar baina Hisham wa Bilal. Ada percakapan antara Hisham dan Bilal. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Nangdur. Naqra, kita baca Ibu sekalian. Ana aqra'u. Saya baca, wa antunna tukarrirna, ibu-ibu mengikuti. Ka'adatina, seperti kebiasaan kita. Nabda min Hisham, karirna ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usahakan intonasi salamnya seperti itu ya. Jangan seperti kebiasaan orang kita ya. Assalamualaikum.
Tuh. Kadang malah disingkat. Assalamualaikum. Ada. Kreatif orang kita. Awas. Nastamir. Bilal yujibu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك ya akhi? ما معنى كيف حالك يا أخي؟ Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Wahai saudaraku. Bagaimana kabarmu? Hoyu. ثم Bilal bertanya, ternyata Hisham ini orang asing bagi Bilal. Oh, baik. Di sana Bilal bertanya, "Karena ba'di, manil akh?" Manil. Manil akh? Ma ma'na manil akh? Siapa saudara? Siapa saudara? Saudara siapa? Gitu kan Ibu ya? Oh iya. Saudara Situs siapa? Bagaimana, Mas? Situs apa? Itu siapa? Itu siapa? Sampai lo gitu masa sih. Lo siapa? Kalau ibu-ibu Jakarta. Sombong. Lo pikir Tamir, intinya di sana manil akh. Jadi kalau bertanya ini saudari siapa atau saudara siapa? Manil akh. Kalau saudari siapa? Manil ukht gitu kan. Manil. Oke. Manil Manil gitu. Boleh apa? Nah, tapi biasanya akhwat itu lebih suka dipanggil ukht, kakak daripada ibu. Baik. Biar mudah terus Ustaz. ya biar udah tumpuk juga ya. Ya kan. Apalagi kalau berdagang udah datang udah di silakan ibu. Nah, Oh bukan ibu, ibu. Bunda. Wah, bunda. Mudamu. Hampir dulu Bunda, lihat-lihat dulu. Tapi kalau dipanggil kakak itu kan merasa lebih segar, lebih semangat. Oh iya. Ya, kali Mbok Ustaz. Itu kan psikologi pedagang. Baik, Mas Samir. Intinya seperti itu. Manil akh ini bertanya kalau ada orang yang baru kenal. Manil ukht, manil am. Nastamir, Hisham yujib. Hisham menjelaskan, man huwa? Karena ba'di. Ana muhandisun jadidun. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ismi Hisamun. Marratan ukhra. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Ana minal wilayatil muttahidati. Marratan ukhra. Ana minal wilayatil muttahidati. Ana minal wilayatil muttahidati. طيب ما معنى هذه الجملة أنا مهندس جديد اسمي هشام Saya insinyur baru. Nama saya Hisam. Saya dari daerah dari Amerika Serikat. dari Amerika. Dari USA. Amerika Serikat. Oh iya, Amerika US. Serikat. Amerika Serikat itu bahasa Inggrisnya United States kan Mas? Apa? Ya, US. United States. of America. United States itu kalau diterjemahkan secara letterlek ke dalam bahasa Arab ya seperti ini, al-wilayat al-mutahidah. Wilayah itu wilayah itu kan sudah jadi bahasa kita. Ya. Wilayat itu jamaknya. Nah, thank you. Kemudian al-muttahidah itu
United, terjemahan dari United. Oh, Mutahidah itu United. Oke. Nah, Wilayatil Muhad. itu Ibu ya. Mustasfa Wiladati. Baik. Ana minal wilayatil muttahidati. Gitu Ibu ya. Enggak bingung ya, insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Nastamir. Bilal menyambutnya dengan baik. Karena ba'di. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ya akhi. Ana masrurun biliqa'ika. Ana masrurun biliqa'ika. Marratan ukhra. Ana masrurun biliqa'ika. Ana masrurun biliqa'ika. Baik. Ma ma'ana ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya akhi. Selamat datang. Saya Ahi saudaraku. Saya sangat senang Saya sangat senang bertemu denganmu. Baik. Kurang lebih demikian kalau dalam bahasa kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya akhi. Selamat datang wahai saudaraku. Dulu saya pernah menyinggung ini ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban ini sebenarnya itu Pernah. sebenarnya panjang sebenarnya kalau diterjemahkan Ya. secara letternik. Ya, karena di sana ada banyak kata yang mahdhuf. Ada banyak kata yang mahdhuf. Memang tidak disebutkan tapi secara makna masih terkandung sebenarnya. Ya, ahlun itu artinya sebenarnya ahlun itu apa? Keluarga ya kan, ya? Keluarga. Sahlun itu mudah. Dimudah. Iya. Marhaban itu dengan sambutan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan secara letterlek, engkau datang sebagai keluarga dan dengan kemudahan dari Allah dan kita sambut dengan baik di sini kan kita. Ya. Tapi Tapi kalau memang kepanjangan kan kayak gitu kan. Oh, Selamat datang itu udah lebih simpel. Selamat datang. selamat datang. Nah, welcome. cara Welcome kan. cara mereka saling bersapa itu yang kadang membuat saya tuh seperti mereka saling mendoakan satu sama lain, nggak putus-putus ya. Yang ini jawab lagi terus saja saling mendoakan. Jadi memang adabnya seperti itu, saling mendoakan kan ya. Salaman nggak lepas-lepas ya. Iya, itu salamannya di pipi berkali-kali, semakin banyak berarti semakin dekat hubungannya. Ditambah dengan hidung. Wah, makin mantep itu. Makin mantep Ya. benar. Jadi kalau cuma Ada. satu kali, dia sepertinya ya biasa saja. Tapi kalau 2, 3, 4, 5, nah itu artinya dekat sekali gitu. Enak. Oh. Ada cipika-cipiknya, ada itunya, Bu. Satu sisi. Biasanya kebiasaan biasanya orang Yaman juga gitu. Misalkan sampai teman-teman yang dulu belajar di Yaman itu juga masih kebiasaan ke bawah. Ya, kalau ketemu tuh kita Bedaknya luntur. ada juga sunnah, misalkan kalau lama tidak bertemu itu juga disunahkan untuk mencium kening. Dan itu juga berlaku untuk orang yang berilmu. Jadi disunahkan untuk orang yang berilmu. Kalau kita bertemu dengan orang yang berilmu, kita cium keningnya. Atau orang tua gitu ya, kita cium keningnya. Atau yang lama sekali tidak ketemu. Tapi kalau sehari-hari ketemu kemudian mencium kening itu malah makruh. Lebay. Maknanya penghormatan barangkali ya, Ustaz. Ihtiram, itu menghormati. Itu penghormatan kepada ilmu, pada orang tua. Memang sunnah, hukumnya sunnah untuk menghargai atau meninggikan derajat ilmu, ya kan Ibu ya? Kalau kita menghargai dan meninggikan derajat ilmu berarti juga kita harus menjaga dan menghargai dan menghormati yang berkaitan dengan ilmu. Semuanya, orang-orang yang berilmu juga termasuk juga dengan kitab-kitab seperti itu. Kalau mencium tangan itu hukumnya bagaimana Ibu?
salaman terus mencium tangan. Ada nggak sih mencium tangan itu? Maksudnya Anda nggak sini, Anda nggak apanya? Enggak, maksudnya emang kalau orang sono emang cium tangan kayak di mari gitu ya Ustadz ya? Tidak. Tapi begini Ibu sekalian, kalau di dalam kitab-kitab fikih itu para ulama menjelaskan sebenarnya mencium tangan itu ada beberapa perbedaan. Ada yang hukumnya perbedaan di sini maksudnya perincian hukumnya. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, cenderung tidak boleh makan, haram. Di sana dia hukumnya sunnah kalau mencium tangan untuk orang alim, orang yang para ulama, orang yang berilmu atau kepada orang tua, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita mencium tangan menghormati orang karena kedudukannya atau kekayaannya, itu makruh atau cenderung haram. Gitu ya? Iya. Itu hal-hal semacam ini dibahas di kitab-kitab fikih. Baik, Ustaz. Baik. Kembali ke laptop. Ana masrurun biliqa'ik. Ana masrurun biliqa'ik. Kalau dalam bahasa kita, senang berjumpa denganmu, gitu ya? Iya. Nice to meet you. Baik, Masya Allah. Liqa itu bentuk masdar dari iltaqa, yaltaqa, atau laqiya, yalqa. Artinya bertemu. Laqiya, yalqa, liqa. Makanya kalau sampai jumpa, ilal liqa, gitu kan Ibu? Liqa itu pertemuan atau perjumpaan. Jayyid. Nastamir. Karirna ba'di. Ana zamiluka. Ana Zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Ismi Bilal bin Hamid. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ أنا زميلك اسمي بلال بن حامد. Saya punya nama saya Bilal. Saya Bilal bin Hamid. جيد. Ini menyambut dengan baik, dengan hangat kan gitu ya Bu ya? Untuk orang baru. Ismi Bilal bin Hamid. Kalau saya tanya, siapa ayahnya Bilal? Siapa nama ayahnya Bilal? Hamid. Hamid, gitu kan? Bilal bin Hamidin. Bagusnya nama-nama Arab itu seperti ini. Jadi kita langsung tahu siapa nama ayahnya, nama kakeknya gitu ya. Oke. Kalau orang kita namanya panjang tuh, namanya satu orang aja panjang. Nah, Mas. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Iya, Ustaz. Nastamir. Jadi sana Bilal kemudian bertanya, Kariruna ba'di. Amin Washingtona anta ya Hishamu? Amin Anda ya Hisam. Ma ma'ana Amin Washingtona anta ya Hishamu? Apakah kamu dari Washington ya Hashim? ya Hasim, wahai Hasim? Alaikum jami'an. Hisham yang Hashim. mirip. Hisham. Saya tadi bilang Hisham atau Hashim? Hisham, Pak. Hisham ya. Hisham. Jayid. Washington. Kenapa tiba-tiba di sana fathah Ibu sekalian? Kan itu gue. Ini mamnu' min as-sarf. Padahal di sana sebelumnya ada min ya kan Ibu ya? Ada min. Dia majrur, na'am. Washington ini majrur tapi alamatun nasbihi fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Karena dia mamnu' min as-sarf, makanya fathah. Ini mamnu' min as-sarf li sababin wahid atau li sababaini? Li sababaini. Ma huma? Apa sih isim alam ya sama satu lagi al-alamiyah wal apa yang asing ya, asing. Wal ujub. Bahasa Arabnya ya itu al-alamiyah wal ujub gitu ya. Atau di semester awal semester 2 dulu kita bilangnya al-alam al-a'jami ya kan Ibu ya? Atau kalau disebut masdarnya al-alamiyah wal ujmah.
Baik, labas. Yang penting tahu kalau ini mamnu min as-sarf. Amin wasintuna anta ya Hisham. Ini kalau saya tanya Ibu sekalian. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Yang mana? Amin wasintuna anta ya Hisham. Amina wasintuna berarti ismiyah. Ismiyah. Gak ada fi'lunya sama sekali ya kan Ibu? Ya. Ini ismiyah. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya Anta. Kalau min Washington itu bukannya? khobarnya. Khobarnya jumlah apa? Sibul jumlah bukan ya? Jadi jar dan majrur itu pasti khobar, nggak mungkin jadi mubtada ya kan Ibu ya? Iya. Mubtada itu harus isem. Mubtada itu harus isem, nggak mungkin huruf ini. Min kan huruf. Ya kan Ibu ya? Ya. Min Washington. Jadi ini rangkaian mubtada dan khobar yang dibalik. Kan memang boleh kalau salah satunya boleh itu kalau khobarnya berupa jar majrur. Kalau khobarnya berupa jar majrur, maka mubtada itu boleh diakhirkan. Dan khobarnya diawalkan. Seperti di sini, min wasintuna anta. Sebenarnya boleh tidak, rangkaian normal itu boleh tidak, mubtadanya tetap di awal, boleh saja. Anta min wasintuna ya Hisham. Boleh, gitu Ibu ya. Tapi enaknya bagaimana? Sesuai enak-enaknya aja gitu. Biasanya orang itu tidak terlalu suka hal yang mainstream. Dan terasa terlalu kaku kalau anta min Washington itu terasa terlalu kaku Ibu sekalian. Jadi amin Washington anta itu lebih enak, lebih luas dan nggak terlalu kaku gitu. Gitu ya Bu ya. Orang sono. Allah lekon aja men. Intinya gitu lah. Ya, baik. Nastamir, Hisham yujib. La ana lastu min Washington. La Inni min New York. Ini New York. Ya, bilang aja New York ya. New York ya. Min New York. Min New York. Karena mungkin pernah saya sempat sekilas sampaikan. Jadi sebenarnya ini lafaz-lafaz non Arab, ya kan Ibu ya? Lafaz-lafaz non Arab. Iya. Sebenarnya orang Arab itu pengen melafadzkan seperti lafaz aslinya. Sebenarnya orang Arab itu pengen melafadzkan seperti lafaz aslinya. Jadi kita kalau menyampaikan itu juga usahakan seperti lafaz aslinya. Misalkan dulu saya misalkan Bogor kan gitu ya. Bogor itu kalau ditulis dengan bahasa Arab G itu kan nggak ada. Biasanya sering kali Bogor itu kalau ditulis dengan bahasa Arab jadinya bujur. Bujur. Tapi kalau kita menyampaikan biasanya itu beberapa lahjah amiyah itu G itu jim. Saya rojul itu ya rogul gitu. Jadi beberapa lahjah amiyah itu G itu jim. Gitu ya? Iya. Makanya Bogor jadinya bujur. Bujur. Tapi kalau kita ngomong sama orang Arab, ya jangan bilang bujur, ya bilang ana min Bogor gitu ya. Jangan bilang ana min bujur. Ana min bujur, jangan gitu. Kalau orang Sunda nanti kayak gitu. Gitu Ibu ya. Ini juga demikian. Min Washington, min New York. Gitu Ibu ya. Jadi ana min Washington dah ngono wae yo. Meskipun ada juga beberapa lafaz itu memang berbeda jauh lafaz Arab sama lafaz aslinya. Misalkan Belgium. Itu bahasa Arabnya Belgika pakai kaf. Kayak Inggris juga ya, Inglaterra, Inggris, Inglaterra. Jauh sekali. Inggilizia. Itu kan berarti ya?
Indonesia. Ingliziyah. Naam, misalkan Inggris itu bahasa Arabnya itu ada beberapa lafaz, ada Ingliziyah, ada yang bilang Injiliziyah, ada yang bilang Britaniyah gitu ya. Iya. Oh, Britania ada juga. Cuma London. طيب. ما معنى هذه الجملة؟ لا أنا لست من واشنطن إني من نيويورك. Tidak. Saya bukan dari Washington. Dari Washington, saya dari New York. Saya dari New York. Dulunya saya dari New York. جيد أحسنتم. فتح الله عليكم جميعا. لا أنا لست من واشنطن. طيب, di sana ada contoh penerapan laisa, ya kan Ibu ya? Ya. Ya. Ana lastu ini jumlah ismiyah aslinya, ya atau ya? Iya. Karena di sana diawali mubtada. Mana mubtadanya? Ana itu mubtada. Ana sebagai mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya jumlah fi'liyah. Washington. Khobarnya lastu. Lastu. Khobar lastu ya. Dari lastu ya Ustaz. Jadi lastu itu khobar, ini jumlah fi'liyah. Ya kan Ibu ya? Lastu min Washingtona itu jumlah fi'liyah. Laisanya adalah fi'lun, sah? Kemudian ta itu ta'nya itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai ismu laisa, sah? Ya. Kemudian min Washingtona itu jar dan majrur khobaru laisa fi mahalli nasbin. Ya atau ya? Min Washingtona. Min Washingtona itu khobaru laisa, ya atau ya? Bukan khobar dari mubtada. Oh iya. Oh iya benar Ustaz. Ya kan Ibu ya? Jangan salah sangka, jangan dikira min Washington itu khobar dari ana. Enggak, min Washingtona itu khobaru laisa, ya atau ya? Iya. Dan jumlah fi'liyah yang terdiri dari laisa, ismu laisa dan khobaru laisa ini fi mahali raf'in dalam keadaan rafa karena sebagai khobar dari mubtada. Bingung. Bingung Ustaz. Jadi khobarnya ada dua apa gimana Ustaz? Jadi ini jumlah di dalam jumlah kan gitu ya? Kan memang khobar dari mubtada itu boleh berupa jumlah kan ya? Khobar dari mubtada itu boleh berupa jumlah atau syibhul jumlah. Boleh berupa jumlah. Baik jumlahnya itu ismiyah maupun fi'liyah. Pelan-pelan Ustaz. Khobar dalam mubtada. Khobar dari mubtada. Khobar dari mubtada itu bisa berupa satu isim saja. Jadi 3 kemungkinan. Khobar dari mubtada itu boleh berupa satu isim saja. Ya, Muhammadun talibun. Muhammad mubtada, talibun khobar, ya atau ya? Iya. Boleh juga khobar mubtada itu berupa jumlah. Misalnya Muhammadun berupa jumlah. Berupa jumlah. Jumlah ini bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Misalnya Muhammadun dhahaba. Dhahaba itu fi'lun dan fa'il. Jumlah fi'liyah, ya atau ya? Iya. Iya. Ini kita semester berapa? Semester 3. 3. Semester 3 itu belum belajar jumlah fi'liyah kita, Mas. Oh ya udah Belum, Ustaz. Ya udah gitulah. Terus juga bisa berupa syibhul jumlah. Bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu seperti jar majrur seperti itu. Itu kan namanya? Yang min itulah. Ya. Nah, maksudnya saya begini Ustadz, mohon maaf. Ya. Ini agak-agak bingung ini ya. Soalnya kan gini, ini kan udah dipakein si las-las itu ya, si laisa-laisa itu kan ya Ustadz. Jadinya kan otomatis kan jadi ada yang isim laisa, khobar laisa. Coba Ustadz, mohon maaf ini kalau di breakdown dulu asalnya misalnya nih, ini sebelum ada, mungkin lebih paham begitu kali ya. Kalau saya kan rada telat nih nangkepnya nih Ustadz.
Gimanain dulu, Om? Gini. Dijelasin Ini satu-satu kan, maksudnya. ini kan kalimatnya kan udah dipakein si lastu nih, Ustadz. Itu kan Naam. jadinya saya jadi agak-agak menangkapnya agak lemah ini. Jadi ini posisinya mubtada kemana? Ini khobarnya siapa gitu loh, Ustadz. Karena ada penambahan si lastu Lastu. ini gini. Jadi kalau misalnya nih anggap aja nih kita belum ada lastu, itu kan jadi misalnya anak min Washington ini kan berarti udah jelas tuh ya. Jumlatul ismiyah ananya mubtada, min Washingtonnya khobar, begitu ya Ustadz ya. Naam. Nah, sekarang dia diselupin dipakein lastu di antara ana dan lastu. Berarti si lastu ini jadi bagaimana nih ceritanya Ustadz? Duduk perkaranya. Sabar. Posisinya apa tadi Ustadz, kedudukannya satu-satu Ustadz, pelan-pelan gitu. Mahalan. Pelan-pelan gitu. Oh, mahalan. Supaya. Bukan mahalan. Mahlan. Mahalan. Oh gitu. Ustadz, Naam. dia agak bingungnya begini Ustadz. Kan tadi Ustadz katakan ana itu mubtada kan. Terus lastu itu kan khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, gini Om. Khobarnya itu susunan jumlah fi'liyah terdiri dari laisanya, ism laisa dan khobaru laisa, itu semuanya sebagai khobar dari mubtada. Oh, iya. Khobar dari mubtada. Khobarnya dari ana ini ya Ustadz ya. Pertama, na'am. Ana ini kan mubtada kan Ibu ya. Kita sendirikan dulu. Ya. Ana ini mubtada, sah? Ya. Ana ini mubtada. Berikutnya lastu ini terdiri pertama dari laisa, ya kan Ibu ya? Laisa itu fi'lun. Fi'lun madi. Fi'lun madin naqis jamid. Kemudian setelahnya ada ism laisanya, yaitu ta di sana. Ta itu dhamir muttasil, ya kan Ibu ya? Dhamir ana. Dalam keadaan rafa sebagai ismu laisa. Sampai di sini nggak bingung kan Ibu ya? Jadi Iya, Ustaz. laisanya fi'lun, kemudian ta'nya itu ismu laisa, kemudian min Washingtona ini khobaru laisa, ya atau ya? Ya. Min Washingtona ini khobaru laisa. Jadi lastu min Washingtona itu laisa, ism laisa dan khobaru laisa. Ya atau ya? Ya Ustadz paham. Lastu min Washingtona ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini, lastu min Washingtona ini, kedudukannya, atau fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa sebagai khobar dari ana. Khobar dari ana. Terus kalau yang min Washingtona ini Ustadz, dia khobarnya dari ismu laisa, gitu. Bukan. Khobaru laisa. Iya, khobaru laisa. Naam. Jadi min Washingtona ini khobar laisa. Khobaru laisa. Dia kembali ke laisa ini ya Ustadz ya, khobarnya gitu. Khobaru laisa. Kalau lastu itu dia khobarnya yang ana, gitu Ustadz. Bingung. Bukan. Isim. Jadi ini kayak kotak-kotakin kan namanya? Iya. Ana ini kotak yang pertama ini ana ini mubtada. Sudah selesai, dia mubtada. Insya Allah semuanya nggak bingung di sini. Kemudian kotak kedua di sana satu susunan kalimat jumlah fi'liyah lastu min Washingtona. Ini satu rangkaian susunan kalimat, ya atau ya? Iya. Itu terdiri dari laisa. Lalu ta'nya adalah ism laisa. Ya kan Ibu ya? Kemudian min Washington itu jar dan majrur sebagai khobar laisa. Ya atau ya? Iya. Fi mahalli nasbin. Rangkaian jumlah fi'liyah lastu min Washingtona, laisa, ism laisa dan khobaru laisa ini. Nah, ini kotak kedua ini kedudukannya sebagai khobar mubtada, khobar dari mubtada. Inna, ana. Ana kan? Ana. Berarti Ustadz, iya, paham Ustadz. Jadi begini Ustadz ya, ana mubtada, terus
lastu ini rangkaian dia apa namanya khobar dari anak ini. Nah, lantas nanti ini lastu minal wasintuna ini khobarnya ana semuanya Ustadz ya, rangkaian ini. Lastu minal. Jadi lastu min wasintuna ini satu susunan kalimat sebagai khobar dari ana. Iya. Gitu ya. Tapi kalau dirinci khobar dari mubtada ini, kalau dirinci ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah susunan kalimat yang terdiri dari fi'lun yaitu laisa, kemudian ismu laisa dan khobaru laisa. Ya kan ya, susunan kalimat sempurna itu. Iya kan Ibu ya? Iya. Yang kotak panjang ini maksudnya. Nah, satu kotak panjang itu Iya. Itu satu susunan kalimat sempurna ya kan Ibu ya? Iya. Kedudukannya sebagai khobar dari mubtada. Khobar dari ana. Khobar dari ana. Jadi khobarul mubtada, khobar dari ana di sini satu susunan kalimat. Jumlah fi'liyah lastu min wasintuna. Ya, jadi khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Kalau di bahasa Indonesia susunan kalimat majemuk bukan sih, Pak Ustadz? Tunggu dulu. Susunan kalimat majemuk. Saya harus review sejenak, Om. Kalimat majemuk itu contohnya gimana? Ya majemuk tuh kalau nggak salah. Jadi ya begini maksudnya. Jadi di bahasa Indonesia saya dulu nggak terlalu bagus, Om. Kalau bahasa Indonesia saya sudah terlalu lama meninggalkan sekolah, jadi ada di kepala susah ngomongin. Pak Ustadz baru kemarin kan ninggalin SMP SMA. Waduh. Lebih dekat lah tentang saya, jadi harusnya lebih ngerti. Jadi ini kalau ini dibagi-bagi banyak banget sub-subnya ya. Saya lulus pondok itu 2019. 2009 ya Ustaz. Iya, 2009 maksud saya. 2009 maksud saya. Kalau 2019 mah kemarin. 2009. Masih muda sekali kalau 2019. Iya Ustaz. 2009 itu pun saya tidak banyak mendapatkan pelajaran umum. Karena di sana karena saya masuk itu program intensif. Program intensif itu karena karena lulusan SMP lah, setingkat SMP MTS gitu. Akhirnya masuk program intensif, program taksifi atau eksperimen lah istilahnya dulu. Itu pelajaran umumnya dikurangi, meskipun nanti di ujiannya tetap diujiin. Jadi belajarnya di kelas itu nggak ada pelajaran umumnya. Tapi ujiannya tetap ada. Di ujian akhir maksudnya, ujian kelulusan. Jadi cukup lama juga saya meninggalkan bahasa Indonesia. Maksudnya pelajarannya. Hari-hari dong ngomong bahasa Indonesia kok. Tapi dulu kelas Ustaz Fajar ya Ustaz. Pak Ustaz mau mondoknya di mana dulu Ustaz? Kelasnya Ustaz Fajar. Fajar Ustaz. Angkatan 2010 beliau. Sepertinya namanya nggak asing, tapi saya lupa mukanya. Iya, angkatan 2010 beliau. Saya dulu di sama seperti anaknya Bu Yuni di sini. Saya di Gontor dulu. Saya di Gontor, lulus SMP masuk Gontor. Itu pun juga penuh lika-liku, alhamdulillah, tapi alhamdulillah harus disyukuri semua. Saya dulu masuk mau ya, kelas 3 SMP lah, atau setingkat itu. Kelas 3 SMP itu baru dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Baru sadar lah, pengen belajar betul-betul serius belajar agama. Yang dulu dinasihatin sama kakak saya dulu kuliah di Jogja. Telepon saya waktu kelas 3 setelah ujian itu telepon. Sudah ada rencana gambaran mau lanjutin kemana atau sudah ada atau belum? Saya bilang masih agak bingung.
Terus dinasihatin saya sama kakak saya. Dari sekarang itu ditentuin ke depannya mau jadi apa, mau bagaimana. Nah, udah bukan anak kecil lagi. Jadi mau ngambil bidang umum atau mau ngambil bidang agama. Kalau mau ngambil bidang umum, ya ke SMA yang bagus sekalian. Jangan ke MA, jangan kemana. Kalau ke MA nanti umumnya setengah-setengah. Setelah itu nanti kalau lulus SMA ya kuliah juga umum yang bagus sekalian, yang betul-betul bisa mencetak gitu ya. Jangan dulu, kalau dulu kakak saya bilang jangan ke UIN atau ke IAIN gitu. Nanti juga setengah-setengah jadinya gitu. Nah, kalau mau ngambil agama ya ke pesantren ini. Ke pesantren. Setelah itu misalnya setelah ke pesantren nanti misalnya kuliah di Timur Tengah. Jangan mau belajar agama terus juga sekolahnya di MA. Ya juga setengah-setengah juga. Nah, umum setengah-setengah, agama setengah-setengah. Terus jangan juga kuliah di UIN, ngambil agama kuliah di UIN, nanti juga setengah-setengah. Ya intinya seperti itu. Dari situ saya berpikir, ya alhamdulillah Allah memberikan itu. Meskipun dulu masih bingung juga. Jadi saya berpikir kakak saya ini semuanya sudah umum, ambil bidang umum semua kakak saya. Saya kan anak terakhir. Kakak-kakak saya itu semua ngambil bidang umum. Masa nggak ada di keluarga yang ngambil bidang agama ya. Nah, terus saya juga mikir belajar agama itu memang sebenarnya juga wajib bagi setiap muslim. Ya, sejak saat itulah saya akhirnya punya tekad mau habis itu mau melanjutkan ke pesantren. Hanya saja timbul problem yang baru. Saya belum tahu mau pesantren kemana itu. Akhirnya ketika itu yang penting saya menyampaikan kepada orang tua juga bingung ini ke pesantren kemana. Masalahnya selama ini kakak saya hanya di sekolah umum kan gitu. Akhirnya dulu sempat juga keliling ke Jombang itu kan banyak pesantren namanya. Tahu ibu Jombang? Jombang. Di sana kan banyak pesantren. Saya diajak keliling Jombang sama bapak saya ketika itu pakai motor kan, pakai motor ya, dulu tuh motor Super Cup itu warna merah itu. Naik motor dari Kediri ke Jombang. Keliling dari beberapa pesantren lah, kita dulu coba mengunjungi beberapa pesantren. Tapi ya nggak tahu ya. Saya nggak ada yang cocok. Saya pikir dulu kalau saya mondok di sini ini nggak bisa melanjutkan apa ya harapan target saya, karena saya kalau mau ke pesantren itu hanya sebagai batu loncatan untuk belajar selanjutnya kan gitu saya mikirnya dulu. Entah itu nanti ke Timur Tengah atau kuliah atau ke Timur Tengah atau di bagaimana ya gitu. Nah, saya mikir dulu kalau saya mondok di sini nggak berkembang nanti kan gitu. Terus saya ketika perjalanan pulang itu ditanya sama bapak itu gimana, ada yang cocok nggak? Saya tuh juga agak agak malu, agak sedih, agak gimana ya? Saya mau jawab enggak itu udah capek-capek keliling gitu, naik motor. Sampai rumah pun ditanya ibu saya juga gimana deh. Akhirnya sempat bingung beberapa hari. Terus akhirnya ada temannya dari kakak itu. Nah, teman dari kakak itu menyarankan coba sponsor. Akhirnya setelah dapat info itu langsung kita ke sana juga. Jadi saya sama bapak itu naik motor lagi ke Ponorogo. Awalnya ke Gontor 1. Di sana kan nggak terima santri baru kalau Gontor pusat. Dulu Gontor 2 dulu masih sebagai penerimaan. Sekarang masih, Ustaz? Loh, sekarang bukan sudah digunakan
belajar juga? Iya, Gontor 2 belajar juga, tapi penerimaan di Gontor 2. Tapi ditampung di sana nggak? Kan nggak ada penampungan sekarang. Enggak Ustadz, pas ujian datang langsung. Nah, pas ujian, Om. Kalau dulu kan masa saya kan masih ada capel, Om. Iya. Calon santri, calon pelajar. Nah, jadi selama 3 bulan belajar dulu. Jadi apa yang mau diujikan itu baru setelah 3 bulan itu baru ujian. Intinya sampai di Gontor 2 dulu ya mendapatkan gambaran seperti apa di pondok itu suasananya, pembelajarannya, guru-gurunya seperti apa. Akhirnya ya udahlah saya mantap di sana daripada nanti kalau pulang lagi saya bilang enggak lagi kan, waduh, ini jadi gimana gitu. Jadi sebelum itu sebenarnya saya nggak boleh ke pondok, Om. Sama ibu saya itu sebenarnya nggak boleh ke pondok. Sampai sempat dikumpulkan semua kakak-kakak saya itu, padahal kuliahnya jauh-jauh, kumpul di rumah itu. Ibu bilang, ini adikmu nih mau mondok ya gimana? Sampai saya bilang saya nggak mau sekolah kalau nggak mondok. Sampai terakhir itu sampai nangis-nangis itu karena udah nggak bisa ngomong lagi. Saya sampai bilang gitu, saya nggak mau sekolah kalau nggak mondok. Nah itulah, ya hasilnya tetap setengah-setengah kayak gini. Nggak setengah lah. Enggak lah Ustadz. Mantep ini. Insya Allah. Ya alhamdulillah. Kita bersyukur. Semoga Sudah. generasi selanjutnya jauh lebih baik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ala kulli hal, kita lanjutkan ya Ibu. Ini tadi kenapa jadi ngomongin ini, Om? Gara-gara bahasa Indonesia ya. Oh, asik. Yang penting gini lah ya. Jadi khobar itu kan memang khobar mubtada. Khobar mubtada itu bisa berupa satu isim saja, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah, gitu kan, Om? Oke. Dan ini khobar mubtadanya berupa jumlah, gitu, Om ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, masih ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal soal? Ini Ustadz, Nah. apa saya baru ngeh ini. Ini kan dia bilangnya ana lastu. Sebenarnya kalau nggak pakai tu, ana laisa min wasintuna bisa? Lah, nggak bisa. Laisa dia. Kalau laisa kan dia. Domir. Berbeda halnya kalau langsung jumlah fi'liyah malah boleh. Nggak ada ananya. La lastu min Washingtona. Itu boleh. Oh, gitu. Langsung gitu, ya? lastu langsung ya. La lastu min Washingtona. Sebenarnya yang paling banyak malah seperti itu. Nggak tahu di sini karena memang kita belum mungkin ini ya di sini mu'allif menuliskan seperti ini mungkin karena memang kita belum belajar jumlah fi'liyah. Makanya tetap pakai mubtada di sana. Ana lastu. Gitu, ya? Oh, oke. Jumlah Ustadz, maaf Ustadz. Yang tadi kan Ustadz bilang kalau khobar dari mubtada itu bisa berbentuk 3 biji ya. 3 kemungkinan, nah. 3 kemungkinan, 1 isim aja, 2 simbol jumlah, yang ketiga jumlah fi'liyah. Ya, jumlah itu bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Oke, jadi bisa fi'liyah atau ismiyah ya. Nah, yang penting jumlah. Nah. Gitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? Lanjut. Baik, berikutnya di sana ini min yuyoka. Ini min yuyoka. Ini penerapan inna ya kan Ibu ya? Contoh penerapan inna. Ismu innanya mana? Isim innanya itu tuh si itu ya sukun itu. Ya mutakallim ya kan Ibu ya? Mutakallim. Ya mutakallim itu fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab kami sebagai ismu inna. Kemudian min yuyoka, min itu harful jar, yuyoka ismun majrur. Rangkaian jar majrur ini syibhul jumlah fi mahalli raf'in sebagai khobar dari inna. Ya kan Ibu ya? Khobaru inna. Ya. Enggak bingung Ibu ya?
Enggak, insya Allah. Insyaallah. نستمر أمهات. كتبنا بعدي. بلال يسأل أمسلم أبوك يا هشام؟ Muslimun abuka ya Hasimu هشام ya Hisam. Ya, Hisham. أمسلم أبوك يا هشام؟ ما معنى هذه الجملة؟ Apakah ayahmu seorang Kamu seorang Muslim? apakah ayahmu Muslim? Wahai Hisham, jayyid. Muslimun abuka. Ini juga rangkaian yang dibalik Ibu sekalian. Muslimun itu sebenarnya khabar muqaddam. Abuka itu adalah mubtada, gitu kan Ibu ya? ya? Bagaimana sih kalau misalkan dari segi makna? Bagaimana sih kita kalau dari segi makna pastikan mana mubtada mana khabar? Kita harus ingat mubtada itu adalah pokok pembahasan. Iya. Gitu Ibu ya. Mubtada adalah pokok pembahasan. Ketika diterjemahkan pun juga tetap mubtada itu adalah pokok pembahasan. Di sini yang jadi pokok pembahasan siapa soal ini? Muslimun abuka. Abuk, ya kan Ibu ya? Abuk ini sebagai pokok pembahasannya. Ini mubtadanya. Muslimun itu khabarnya. Gitu Ibu ya. Ya kalau rangkaian normalnya abuka muslimun ya Hishamu itu rangkaian normalnya. Tapi ini dibalik. Begitu kan Ibu ya? Ya, Ustaz. طيب نستمر الجواب di sana Hisham يجيب كررنا بعدي لا هو ليس بمسلم La huwa laisa bimuslimin. ما معنى لا هو ليس بمسلم Tidak. Dia bukan orang Muslim. جيد لا هو ليس بمسلم. Di sini juga ada contoh penerapan laisa. Di sana pertama huwa itu kedudukannya sebagai apa Ibu? Mubtada. Jayyid. Laisa fi'lun, ya kan Ibu ya? Fi'lun madin jamid naqis atau naqis jamid, labas dibolak-balik. Kemudian ismu laisanya mana? Mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya kan Ibu ya? Dhamirun dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kemudian ba ini harful jar. Ya atau ya? Ya, Harful jar. Ini ba zaidah li taukidil ma'na. Ya atau ya? Ya. Ini untuk penekanan makna. Kemudian khabarul laisanya mana? Kalau begitu? Muslim. Bimuslim. Bimuslimin atau muslimnya saja? Muslim. Bimuslimin atau muslimnya saja? Muslim saja Ustaz. Muslim. Saja muslimnya. Muslimnya saja Om ya. Karena ba-nya di sini adalah ba Ya, zaidah. Zaidah. Ba zaidah la mahalalah minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Ba zaidah itu kalau tidak ada pun juga sudah sempurna kalimatnya. Baik. Dia fungsinya hanya untuk taukid, untuk penekanan atau penegasan. Baik. Sedangkan khabar laisanya adalah muslimin. Muslimin itu khabar laisa majrurun lafzan mansubun mahallan. Secara lafaz majrur, tapi aslinya secara kedudukannya mansub. Kan gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Nggak bingung kan Ibu ya? Dan jumlah fi'liyah yang terdiri dari laisa, isemnya, dan khobarnya, maksudnya laisa, ismu laisa, dan khobaru laisa, ini adalah khobar dari mubtada huwa. Seperti tadi, ya kan Ibu ya? Iya. Sudah nggak bingung kan Ibu ya di sini? Insyaallah. Jayyid. Tahmalakunna jami'an. Hal min soal, Ummahat? Di hadhihi shafah, di halaman ini ada pertanyaan? Ya, di sini muslimin. Di soal? ما في؟ لا يوجد؟ نستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Bilal yas'al marratan ukhra. Bilal masih bertanya, banyak tanya Bilal. Wa ummuka muslimatun hiya?
Wa ummuka muslimatun hiya. نعم. ما معنى هذه الجملة؟ Dan ibumu apakah seorang muslim ya? Apakah ibu kamu apakah dia seorang muslimah? جيد. Apakah ibumu muslimah itu ya? Nggak bingung ya Bu ya? Di sini juga kalau di sini rangkaiannya normal. Kalau di sana tadi yang sebelumnya tadi amuslimun abuka. Kalau di sini wa ummuka diawalkan wa ummuka amuslimatun hiya. Oh, di sini juga dibalik Om. Hiya itu aslinya mubtada ya kan Bu ya? Jadi Baik. kuduna mana Pak? Kuduna hiya Normalnya hiya muslimatun kan gitu ya. Hiya mubtada muslimatun khabar. Nggak bingung namanya? ya. جيد. هشام يجيب لا هي ليست بمسلمة. La hiya laisat bimuslimatin. Ini rangkaiannya jumlahnya sama persis seperti tadi. La huwa laisa bimuslimin. Ya kan Bu ya? Ya. Hiyanya sebagai mubtada, laisat ini fi'lun madin naqis jamid. Kemudian ismu laisanya mana? Isu Muslimah. Masa tak? Domir mustatirun Oh. takdiruhu hiya. Tak ini kan tak nih. Tak nih bukan domir. Oh iya ya, tak. Jadi ismu laisanya adalah domirun mustatirun taqdiruhu hiya. Gitu kan Ibu ya? Iya. Jadi yang domirnya mustatir itu untuk fi'lun madhi. Fi'lun madhi yang domirnya mustatir itu huwa dan hiya. Gitu ya Ibu ya? Ya. Selain itu muttasil. Sedangkan bi-nya ba zaidah dan muslimah itu khabaru laisa majrurun lafzan mansubun mahallan. Khabaru laisa majrurun lafzan mansubun mahallan, dan jumlah yang terdiri dari laisa ismnya dan khabarnya laisat bi muslimatin ini khabar dari mubtada. Khabar mubtada hiya. Kabarnya si hiya. Gitu ya Bu ya? Baik. Baik, nastamir. Bilal yas'al. Masih bertanya Bilal. Karena ba'di. Alaka abna'un ya Hisham? Alaka abna'un ya Hisham. Baik, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Alaka abna'un ya Hisham? Apakah kamu mempunyai anak perempuan? Abna, anak Abna'un anak laki-laki. laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Coba abna itu abna itu mufradnya ibnun ya kan Ibu ya? Iya. Ustaz. Kalau bintun jamaknya banat. Ya atau ya? Iya. Betul. Ini apakah kamu Alaka abna'un ya Hisham, berarti ini menanyakan anak laki-laki gitu ya. Kemudian Hisham yujib, karena ba'di. Na'am li sittatu abna'in. Na'am li satu abna'in. Ma ma'na na'am li sittatu abna'in? Ya. Saya mempunyai Saya 6 anak laki. Masya Allah. Saya punya 6 anak lelaki, 6 putra. Baik. Kathir. Setengah lusin. Nastamir. Bilal masih bertanya. At-tullabun hum? Ma ma'na? Apakah mereka pelajar? Apakah mereka pelajar atau apakah mereka masih sekolah gitu ya? Ini juga rangkaian yang dibalik. Ahum tullabun itu normalnya. Hum mubtada, tullabun khabar. Ini dibalik. Atullabun hum. Tuma.
طلاب. هشام يجيب كررنا بعدي لا هم ليسوا بطلاب. لا هم هم ليسوا بطلاب. ما معنى لا هم ليسوا بطلاب؟ Tidak. mereka Mereka pelajar. para siswa. Mereka bukan pelajar gitu ya. Mereka belajar. Hum ini mubtada. Laisu, laisanya fi'lun. Ism laisanya mana? Wawul jama. Ini sudah nggak mustatir lagi. Yang mustatir kan hanya laisa dan laisat ya kan Ibu ya? Yang huwa dan hiya saja. Sedangkan di sini ini hum laisu. Laisu itu ismu laisanya adalah waw di sana. Wawul jamaah. Wawul jamaah itu dhamir muttasil ya kan Ibu ya? Ya, mabniyun fi Dhamir muttasil. Mabniyun fi mahalli apa di sini? Raf'in. Naam, fi mahalli raf'in ismu laisa. Enggak bingung dong ya? Karena mbaknya mbak zaidah tullabin itu khabaru laisa majrurun lafdhan mansubun mahallan. Jumlah fi'liyah laisu bitullabin itu khabar mubtada hum. Khabar mubtada dari si hum itu. Nah, nastamir. Di sana masih ada kelanjutan, Hisham masih merinci. Karena ba'di. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Sesungguhnya sebagian mereka pedagang dan sebagian mereka insinyur. Jayid. Di sana ada inna. Ismu innanya mana Ibu? Isim innanya, waduh. Tujarun. Sebentar. Ba'du, masa sih? Ba'duhum. Ustadz. Kita tadi bacanya gimana? Bagaimana? Ustadz. Hum. Inna ba'dohum tujar. Yang mana? Yang tujarunnya atau humnya atau ba'dnya? Siapa? Ustadz. Ba'do Masa kali. Dohum kayaknya. Dohum itu Ustadz yang hum ya. Ba'dohum Ustadz. Ismu inna, coba. Ismu inna itu keadaannya bagaimana Ibu? Keadaan i'rabnya? Marfu atau majrur? Berarti ismu inna itu mansub, ya kan Ibu ya? Ba'do. Berarti ismu inna adalah ba'do. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Tidak. Jadi ba'do itu ismu inna mansub wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaih. Sedangkan hum itu mudhafun ilaih. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Enggak Ustaz. Tidak ya. Tujarun itu khabaru inna. Tujarun itu khabaru inna. Wadih Muhammad? Humnya tadi apa Ustaz? Hum itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Ba'dahum sebagian mereka. Sebagian dari mereka. Jar majrur. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Nastamir. Bilal yas'al. Alaka banatun? Alaka banatun. Ma ma'na alaka banatun? Apakah kamu mempunyai anak perempuan? Jayid. Hisham yujib. Karena ba'di. Na'am li 5 banatin. Na'am li 5 banatin. Ma ma'na na'am li 5 banatin? Ya, saya punya 5 anak perempuan. Jayid. Masya Allah. Berarti total semuanya 11 gitu ya? Iya. 11 ke-11an. Masya Allah. Mubarak. Ini kayaknya dari 1. Gak apa-apa 2 juga lah. Baik.
Kalau kita perhatikan di sana li khamsu banatin, ini juga rangkaian jumlah ismiyah yang dibalik ya Ibu sekalian. Seperti tadi sebelumnya li sittatu abna'in, ini li khamsu banatin. Banatin. Li itu jar majrur. Jar majrur itu biasanya sebagai khobar, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan mubtada'nya mana? Kita khamsu banatin. Khamsunya saja yang mubtada. Jadi khamsu itu mubtada wa huwa mudhaf. Gitu kan Ibu ya? Oh ya, tuh. Bingung tidak, Om? Sedangkan banatin mudhafun ilaih. Halo, Jadi ada si li orang? adalah khobar muqaddam ya? Ya, khobar. Ini kan syubuhul jumlah kan, Om ya? Oh iya, simbol jumlah ya. Huruf jar dan isim majrur. Li. Berarti simbol jumlah berarti dia khobar, iya khobar ya Ustaz. Naam, khobar. Syubuhul jumlah itu khobar. Ya enggak mungkin syubuhul jumlah itu Khobar yang mubtada. di Khobar muqaddam, kemudian khamsu itu mubtada muakhar wa huwa mudhaf, banatin mudhafun ilaih. Jadi seperti ini, sebelum ditambahkan inna, tadi kan kalau dibahas di kaidah kan ditambahkan inna, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau Ya, sebelum ya. ditambahkan inna seperti ini, jadi mubtada khabar memang boleh dibalik aslinya. Ditambahkan inna, ya tinggal pengaruh inna itu apa, gitu kan? Ya Ustaz. Taib, bagaimana Ibu sekalian? Ini sudah Nanggung nggak? nanggung. Yang benar nanggung ini, Om. Kan kata Ustaz jangan setengah-setengah. Tapi nggak tahu deh, terserah. Ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Saya ikut ibu-ibu sekalian. Nggak apa-apa, lanjut tuh nggak apa-apa Ustadz. Benar ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Iya, nanti mungkin. PR-nya biar jelas gitu. Oh, PR-nya biar jelas. Baik, kita agak cepat. Bilal yas'al, amutazawwijatun hunna? Mutazawwijatun hunna mutazawwijatun. Ini orang Jakarta biasanya antara zai, jim, dan zal itu mirip-mirip. Mutazawwija. Jadi zai dan jimnya jangan sampai sama ya. Mutazawwijah. Mutazawwijatun. Mutazawwijatun hunna. Ma makna mutazawwijatun hunna? Apakah mereka sudah menikah? Cakep. Ini mukadimah pertanyaan dari awal tadi sepertinya ini intinya. Ini cari mantu ya. Saya bingung, ini rupanya udah tua-tua tuh yang ngomong ini, pelajar ini. Nggak, ini kan pekerja ini tadi, muhandis tadi. Ya, tapi anaknya udah pada gede-gede, udah pada kaya kan, berarti dia udah tua, Ustadz. Ya udah takutnya tua. Baik. Amutazawwijatun hunna? Hisham yujib. La hunna lasna bimutazawwijatin. La hunna lasna mutazawwijatin. Innahunna sigharun. Innahunna sigharun. Ma ma'na la hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Tidak, mereka belum menikah. Mereka masih kecil-kecil. Mereka masih kecil-kecil. Baik. Mereka masih kecil-kecil. Di sini mungkin bahasa kita kecil itu ada dua kemungkinan, kecil dari segi usia atau kecil dari segi postur, ya kan Ibu ya? Tapi kalau shaghir, shighar, kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya juga dua juga. Shaghir min haitsu sin, dari segi usia, atau shaghirul jism. Shaghir badannya kecil, bukan pendek tapi badannya kecil, kurus gitu ya. Tapi kalau kita bilang kecil itu biasanya kan pendek maksudnya, kan gitu ya. Tapi kalau shaghir itu
kecil dari segi usia atau kecil badannya. Kecil itu maksudnya Posturnya. kurus gitu. Tapi kalau kita mau bilang pendek dalam bahasa Arab ya pakainya qasir, Qasir. lawan dari tawil. Misalnya huwa tawilun atau huwa qasirun. Itu pakainya kalau tinggi atau pendek. Kayak kalau shaghir itu Kecil. bukan pendek, kecil dari segi usia atau kecil dari segi Mungil. apakah Tip, apa kurus lah gitu ya. ya. Iya. Posturnya kecil gitu. Nah, kunna jami'an. Tapi di sini maksudnya usia, gitu ya. Innahunna shigharun. Iya. Baik. Dijelaskan dirinci oleh Hisham di sana karena ba'di. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Jadi bacanya sambung ya karena di sana hamzahnya hamzah wasal. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Nah, madrasah fil madrasatil ibtidaiyati. Hamzahnya hamzah wasal. Berarti. Ya. Baik. Ba'du kita bacanya tadi ba'du karena tidak ada inna, berbeda dengan sebelumnya tadi, ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Oh iya tadi. جيد. ثم نستمر. وبعضهن في المدرسة المتوسطة. وبعضهن في المدرسة جيد. ما معنى هذه الجملة؟ بعضهن في المدرسة sebagian mereka Sebagian dari mereka di SD dan sebagian dari mereka masih SMP. sebagian di SMA. Mutawassithah. Mutawassithah itu menengah gitu ya. Dari kata wasat, wasatun itu tengah, Om. Wasatun itu artinya tengah. Mutawassithah itu menengah. Jadi sekolah menengah. SMP, ya kan Ibu ya? Ya betul. Kalau itu sanawiyah kalau SMA. Kalau Iya. SMA sanawiyah. Berbeda dengan praktek di kita. Nah, Lanjut Ustaz. Nastamir, Bilal masih bertanya. Alaka ikhwatun? Alaka ikhwatun. Ma ma'ana alaka ikhwah? Apakah kamu mempunyai saudara? Apakah kamu punya saudara? Nah. Berikutnya di sana Hisham menjelaskan. La laisa li ikhwatun. La laisa li ikhwatun. Inna li thalatha akhawatin. Inna li salasa Akhawatin. Nangdur wa nulahid ummahat. Kita coba lihat dan perhatikan. Laisa li ikhwah. Laisa li ikhwah. Di sana ada laisa. Ini fi'lun madin naqis jamid. Ya atau ya? Ya. Lalu ismu laisanya dan khobaru laisanya mana? Sebentar. Mustatir. Wamir mustatir. Takdir huwa. Di itu. Saya sebelumnya ketika membahas kaidah inna itu isimnya dan khobarnya boleh dibalik, saya kemarin juga menyampaikan laisa itu juga demikian, isimnya dan khobarnya boleh dibalik, ya kan Ibu ya? Contohnya ini. Li itu khobar laisa, ya kan Ibu ya? Iya. Lalu ikhwah sebagai apa? Itu isim laisa Ibu sekalian. Gitu ya, Bu ya? Ya udah. Sebentar. Soalnya agak pikir keras ini. Laisanya jadi apa dong Ustaz? Ya, laisa ya tetap fi'lun madin jamid naqis. Kemudian ismu laisanya muakhar itu. Ikhwatun itu ismu laisa muakhar yang diakhirkan. Kemudian li itu khabar laisa. Khabar laisa yang dikedepanin gitu. Nah,
fi mahali nasbin. Khabar laisa kan dalam keadaan nasab ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jadi mereka juga bisa berbolak-balik walaupun Nah. kepunyaannya si Laisa gitu ya. Jadi tidak hanya inna yang bisa dibolak-balik. Laisa juga. Berikutnya di sana innali salasa akhwatin, itu baru contoh dari inna, isemnya dan khobarnya dibalik. Ya kan Ibu ya? Inna li, inna itu harfu taukid, harfu nasbin wa taukid. Kemudian li itu jar majrur sebagai khobar inna muqaddam, ya atau ya? Iya. Kemudian salasa adalah itu adalah isim ismu inna muakhar wa huwa mudhaf. Jayyid. Ismu inna muakhar wa huwa mudhaf, kemudian akhwatin mudhafun ilaih. Ya, makanya di sana salasa mansub, ya kan Ibu ya? Yang betul-betul perlu ditekankan di sini itu ismu inna meskipun muakhar, ismu inna meskipun diakhirkan harus tetap mansub. Begitu ya, Bu ya? Jangan sampai terkecoh, karena terkadang kita terkecoh di sana. Ini karena di awal itu kita mempelajari seakan-akan yang ismu inna itu ism setelah inna itu harus mansub. Nah, kita nggak ketemu di sana setelah inna di sini. Kalau di sini innali setelah inna nggak ada ism, ya kan Ibu ya? Nggak ada ism. Lalu setelah itu kita tidak menghiraukan setelah, padahal ism innanya diakhirkan salasa itu. Ya tuh ya. Iya. Jadi ismu inna itu tetap mansub meskipun diakhirkan. Begitu Ibu ya? Qabla al-akhir, sebelum terakhir, sabar dong ya. Iya. Bilal yas'al, amuslimatun hunna? Muslimatun hunna. Ma ma'na amuslimatun hunna? Apakah mereka muslimah? Jayyid. Hunna ini hunna siapa? Itu si saudaranya itu. Salatu akhwat ini tuh ya. Salatu akhwat. Akhwatu Hisham. Amuslimatun hunna? Hisham yujib. Na'am hunna muslimatun walhamdulillahi. Na'am. Hunna muslimatun walhamdulillahi. Ma ma'na? Ya, mereka dan alhamdulillah. Biasanya kalau alhamdulillah di akhir biasanya disambung dengan wa. Saya dulu pernah menyampaikan seperti kalau ditanya kaifa haluk, ana bi khairin walhamdulillah. Gitu ya. Kalau alhamdulillahnya di awal nggak perlu pakai wa. Alhamdulillah ana bi khair. Baik. Hal min soal ummahat. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Terkait dengan hiwar, entah itu tentang maknanya, atau rangkaiannya, atau harokatnya. Hal min soal? La yujad. Banyak latihan, Ustaz. Nah, labas. Proses ini, jadi semakin sering kita membaca, semakin sering kita melihat, mendengar, kemudian mencoba, itu insya Allah akan semakin terbiasa. Gitu. Innamal lughatu bil mumarasah, kata Ustaz Dihiyatul Masqan rahimahullah, Dr. Dihiyatul Masqan rahimahullah, beliau pernah mengatakan seperti itu. Innamal lughatu bil mumarasah, bahasa itu hanya bisa dicapai dengan pembiasaan. Ibu-ibu dulu di sini banyak yang pintar bahasa Inggris, kan Ibu ya? Nggak pintar juga sih, ngerti aja Ustaz. Tapi kan kita bisa bahasa Inggris itu karena ya terbiasa, mungkin sering melihat, sering mendengar, sering membaca, kan gitu. Ya, Ustaz, film. Nah, bahasa Arab juga demikian, semua bahasa Arab. Film. Nah, jujur banget ini Bu. Kan belum kan macam. Ya, nah, bahasa Arab pun juga demikian. Biasanya kalau dulu di Libya itu ada ma'mal lughah, ma'mal lab bahasa. Lab bahasa itu biasanya ya kita mendengarkan dan biasanya sering kali film-film kartun gitu yang bukan kita sih, saya nggak ngerasain indat lughah dulu. Tapi yang indat lughah itu yang sering ke lab bahasa itu dulu ceritanya itu ya gitu, biasanya lihat film, tapi filmnya kebanyakan film kartun. Tapi film kartunnya tidak seperti yang saya kirimkan kemarin. Film kartunnya
seperti Conan gitu. Tapi bahasa Arab gitu. Wah, keren. Kan itu. Kan bahasanya Conan itu kan bahasanya tinggi kan. Maksudnya itu bahasa-bahasa ilmiah yang sudah kan bahasa detektif itu kan bahasa susah kan itu. Ya, ini mah yang gampang ya, yang si bocah-bocah ini. Ya itu untuk adaptasi awal lah, Mas. Gak Atau untuk apa-apa, latihan. gitu aja kagak mudeng. Tayyib. Ini untuk latihan-latihannya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Apa nih Ibu Oh, sekalian? baik, Ya, hari ini kita hanya membaca hiwar. Insya Allah. Untuk PR Ibu sekalian, tugas tulisnya adalah at-tamrin al-khamis. Oh, miss. At-tamrin al-khamis. Halaman berapa Ibu sekalian? Halaman 33 bukan? 32. 32. 32 atau 33? 33. Nah, halaman 33. Di sana perintahnya iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh berikut. Tsumma adkhil laisa 'alal jumal al-atiyah. Kemudian tambahkan laisa pada susunan-susunan kalimat berikut. Misalnya di sana huwa tajirun. Huwa tajirun ini mubtada dan khabar ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Ditambahkan laisa, disisipkan laisa. Jadi huwa laisa bitajirin. Huwa laisa bitajirin. Jadi di sana kalau contohnya pakainya bi, kita nanti mengerjakannya pakai bi juga gitu Ibu ya? Huwa laisa bitajirin. Berikutnya di sana al-misal asani, huwa minal yabani. Huwa minal yabani. Ini juga mubtada khabar. Kita tambahkan, kita sisipkan laisa jadi huwa laisa minal yabani. Nggak bingung kan Ibu ya? Enggak. Di sana untuk yang nomor 1 dan nomor 6 insya Allah nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang. Tugasnya PR-nya yang mana? Nomor 7 sampai nomor 11 Ibu sekalian. Yang jadi PR adalah nomor 7 sampai nomor 11. Al-mudarrisuna fil fusuli. Anta dakiyatun. Anti dakiyatun. Antum kibarun. At-talibatu fil maktabati. Antunna talibatun jududun. Begitu Ibu ya? Nggak bingung ya? Iya, Ustaz. Jadi kata pertama yang mubtada ini tetap dijadikan sebagai mubtada seperti contoh. Jadi kita harus nurutin contoh. Jadi di sana tetap jumlahnya tetap jumlah ismiyah. Mubtadanya tetap mubtada. Berarti laisanya disisipkan di tengah. Tapi di sana harus diperhatikan ibu-ibu sekalian domirnya. Kalau contohnya kan huwa semuanya, ya kan Ibu ya? Makanya laisa. Iya, Ustaz. Kalau nanti tugasnya di sini ada al-mudarrisuna jamak. Anti mufrad muannats. Antum jamak mudzakar. Ya kan Ibu ya? Nah, dan seterusnya. Jadi harus diperhatikan domirnya. Wadih ummahat. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal? Oh ya, untuk Laisa kemarin yang kemarin kan belum sempat dikumpulkan Om ya. Laisanya silahkan nanti di-upload Om ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti ditambahkan yang ini. Untuk tugas yang ini insya Allah kolomnya sudah ada. Tadi jam 9 tadi sudah terupload insya Allah. Tadi waktu kita ngajar saya sudah menjadwalkan tadi. Ini tadi tugas voice-nya. Hal min soal Om, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sampun. Bab 2 jadi 3 pertemuan insya Allah. Panjang. Harusnya normalnya sih enggak, tapi saya ngajarnya terlalu lambat sampai cerita-cerita kemana-mana. Saya minta maaf ya Ibu sekalian. Apa-apa, Ustaz. Tayyib. Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Ya. Lanjut. Lanjut. الحاضرات 12. Bu Anita hadirah ya? Hadirah. Bu Dewi juga hadirah. Bu Asroha kemana ya? Ibu Asroha tadi sempat izin beliau bilang beliau dan Bu Siti Khadijah sedang safar bareng gitu. Umroh ya?
Masa umroh. Enggak, tadi kalau beliau bilangnya kalau nanti nyampe rumah masih cukup, masih sempat, insya Allah bergabung gitu Om. Berarti bukan umroh lah Om. Masa umroh cuma. Baik. Ibu Nursina alam tahdur ya. Di sini ada yang baru, di sini Nabila Zafarina Effendi. Ahlan wa sahlan Nabila. Nabila ini Nabila usianya berapa Nabila? 14 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Masalah. Kalau nggak salah berarti benar. Ini pindahan dari kelas yang lain. 16. Oh, 16. Oh, udah agak gede berarti. Oh, iya, Saya belajar sama maknya. Baik. Kita cukupkan ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah. Amin ya. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz.